Hai Bahasa Indonesia, saya Lukman. Saya Ibnu. And aku adalah father and actors. Sama saya juga fathers and actors. Tapi kalau Mas Lukman udah pastilah produser, sutradara. Sutradara juga. Ya oke lah. And this is how we got here. Mungkin Ibnu bisa bilang my first job-nya apa lo? My first job yang uang didapat secara profesional ya. Waktu itu saya pernah jadi waiters di salah satu restoran. Wow, Waiter. keren banget. My first job adalah agen asuransi. Oke. Terus bagaimana memutuskan untuk terjun di karir industri perfilman, Mas? Oke, gue sebenarnya dari kecil udah main film, tapi waktu itu belum as a professional job. Yeah. Cuman ya karena ada lingkungan di keluarga yang memang di film, and then suddenly tiba-tiba gue main film. Yeah. But kalau yang benar-benar professional job itu diputusin untuk jadi aktor pada saat main lagi di film, judulnya film G. Itu film pertama gue setelah sekian lama nggak main film. Yeah. And then disitulah gue mutusin untuk this is my jadi gue memutuskan untuk jadi benar-benar jadi seorang aktor. Kalau saya waktu itu ditawarin sama Mas Teddy Suratmaja. Oh, I see. Untuk ngisi salah satu peran. Memang nggak besar tapi film besar. Oke. Badai Pasti Berlalu. Oh iya, ingat. Remake. Di situ terus ternyata lama-lama ketagihan, jadi kayaknya memang patut untuk diseriusin lagi lebih profesional. How do you deal with rejection? Nggak harus di apa-apain sih. Karena menurut aku rejection itu akan selalu terjadi dalam hidup kita. Even bisa jadi setiap hari kita ngalamin rejection. Yes. Rejection itu kan bukan berarti juga yang selalu yang sangat negatif ya. Yeah. Tapi menurut aku ya udah, that's a part of life yang memang kita harus alamin. Kan ada rejection, ada exception, semuanya ada kan. Jadi ya udah, nggak perlu di deal with kind of things yang berat-berat. Ya udah jalanin aja. Dewasa sekali memang. Dewasa apa tua lo mau bilang? Kalau buat saya rejection itu is a teacher ya. Jadi kayak ya guru dalam hidup lah. Jadi memang kita nggak bisa mengharapkan semuanya itu sesuai dengan harapan kita. Terkadang memang ada rejection, ya tinggal jalanin aja. Terus gimana caranya kita bisa bersikap dari rejection itu, bisa kita putar balik untuk jadi sesuatu yang bisa memacu sesuatu yang positif buat diri kita. Wow, sepertinya Anda sudah cocok terjun dalam dunia politik. Ini tahun yang pas. Tahun yang pas. How has your confidence grow? Wow, ini something ya berat ya. Lumayan berat ya. Agak salah jawab dikit kita overconfident jadinya. Gimana ya? Jadi actually kalau mau diomongin yang bener ya, aku tuh sebenarnya bukan orang yang punya kepercayaan diri yang gimana gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak minder gitu. When the first time masuk di dunia aktor itu banyak hal yang kayak minder banget gitu. Masa Mas Lukman saat beneran gitu. But I think dari hal yang seperti itu akhirnya aku belajar handle that kind of thing. Sampai sekarang aja masih ada di momen-momen tertentu yang misalnya ada di situasi tertentu aku tuh ngerasa not confidence at all gitu. Misalnya tiba-tiba dalam keramaian yang banyak sekali orang dengan berbagai macam itu, I think itu banyak banget kepikiran. Cuman akhirnya aku pikir ya udah be yourself aja gitu. Maksudnya toh juga every people bisa ngejudge dan itu haknya masing-masing. Tapi bukan berarti kita harus pikirin juga gitu. Karena tiap orang punya hak untuk menilai gitu. Ya udah jalanin aja and then ya dealnya dengan kayak gitu. Kayak aku bilang bahwa ya it's about life gitu. Semua orang juga akan ngalamin hal seperti itu. Jadi apa yang harus kayak dipikirin banget atau apa gitu sih. Sama sih sebenarnya jawabannya. Sama ya? Sama. Tadi lu udah nyontek sama gue ya, Makanya ini masalah umur kayaknya, Mbak. Kayaknya sih. Udah Berarti lu umurnya
50-an juga ya? Udah menuju. Nah. Udah mulai kayak gitu juga kalau berada di lingkungan-lingkungan yang rame, terus misalnya semuanya itu seperti kayak punya si A punya prestasi gini, punya prestasi segala macam. Ketika berada di lingkungan seperti itu ya jujur malah justru nggak confident sama sekali. Iya. Tapi ya gimana caranya kita bisa ngebangun, lihat aja apa yang kita punya, Ya. terus mungkin pakai kacamata kuda juga, itu perlu juga terkadang. Jadi supaya kita bisa lebih nunjukin kita punya rasa percaya. Tapi kalau itu nggak dipakai malah justru jadi jatuhnya nanti minder, malah justru malu-maluin. Iya, makanya. Apa yang memotivasi Anda untuk tetap semangat berkarya? Duluan. Wah, duluan. Ya film-film Indonesia yang semakin lama semakin bagus. Ketika saya nonton film orang lain bagus, itu yang memotivasi saya untuk bisa, wah mudah-mudahan saya juga bisa punya film yang bagus gitu. Jadi itu salah satu memotivasi saya untuk bisa terus berkarya, bisa punya film yang bagus ya kayak gitu. Seperti film-filmnya Mas Lukman, Mas Reza juga, dan gitulah kayak gitu sih. Mas Lukman, Kalau aku tuh selalu berpikir bahwa I'm thinking about my legacy gitu. Bahwa dalam hidup kita kan ada masanya suka tuh. ya udah habis itu kita akan nggak ada, Betul. dipanggil Tuhan. Tapi apa yang udah kita tinggalin sebenarnya? Is it good things or bad things gitu. Aku berkarya itu buat aku sesuatu yang kayak ini nih gua ninggalin warisan. Warisan terutama buat keluarga gitu. Bagaimana keluarga itu jadi merasa punya kebanggaan, merasa termotivasi juga dengan warisan tersebut, termasuk juga buat masa depannya film Indonesia yang kebetulan aku juga ada di situ. And that yang itu juga makin nyemangatin aku karena dunia film ini udah ngasih begitu banyak for my life gitu. Jadi itu kayak bentuk terima kasih bagaimana aku tetap semangat berkarya dan terus berusaha untuk berkarya dengan yang hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang positif gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke situ sih. Oke, teman-teman semua, thank you for watching us, Yes. and then see you next time. Dan jangan lupa, film Indonesia is the best. Yes.